pertama, kalau kita berkomunikasi itu pastikan kita punya niat baik. Mungkin nanti terkait dengan belief system itu. Yang saya maksud dengan niat baik ini bahwa kita ingin mendapatkan teman sebanyak-banyaknya, ya kan? Ingin mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, atau ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk suatu tujuan yang baik dan positif. Sehingga ketika kita belajar public speaking, itu bukan supaya terkenal, supaya dikatakan hebat. Itu yang membuat kemudian akhirnya kita sibuk menata diri tanpa pernah berusaha untuk lebih banyak diterima daripada seharusnya kita lebih banyak ingin diterima orang lain daripada memperhatikan aksesoris-aksesoris yang supaya kita dikatakan sebagai orang yang hebat dan sebagainya. Itu menjadi penghalang menurut saya. Makanya dalam apa yang disampaikan di dalam skema oleh Pak Mada tadi itu sudah benar. Niat yang baik, tujuan yang baik ini akan membuat pembicaraan kita itu adalah pembicaraan dari hati ke hati, kira-kira seperti itu. Saya mungkin pernah membaca sebuah kisah yang mungkin saya pikir ini juga penting menjadi renungan kita. Jadi suatu ketika ada seorang yang ingin berbagi. Kalau dalam bahasa agama kita bersedekah lah kira-kira gitu ya. Dan dia hari pertama dia bersedekah, kemudian dia diberitahu bahwa kamu salah bersedekah, karena bersedekah kepada orang kaya, artinya tidak tepat sasaran. Akhirnya besok dia bersedekah lagi. Dia ditegur lagi. Sedekah yang kedua itu salah pula. Dia bersedekah kepada pelacur. Hari ketiga dia bersedekah lagi. Hari ketiga kemudian disalahkan lagi. Ternyata dia bersedekah kepada pencuri. Setelah beberapa hari, dia mendapat informasi, ternyata orang kaya yang dia sedekah itu menjadi sadar. Harusnya dia lebih banyak bersedekah daripada dia. Ini orang kaya yang tadinya pelit menjadi dermawan. Pelacur yang dia sedekahi pada hari kedua itu kemudian sadar, akibat sedekah itu dia berhenti menjadi pelacur. Pencuri yang hari ketiga disedekahi itu juga kemudian sadar, dia berhenti mencuri. Di sini saya ingin menyampaikan betapa bahwa komunikasi yang lahir dari hati itu menembus hati. Maka kita melihat apa yang dilakukan oleh pemuda tadi yang di mata temannya salah menurut temannya, karena dari hati yang tulus akhirnya membuat yang di mata orang itu di mata temannya salah ternyata bisa merubah orang lain karena ketulusan. Nah, saya kira ini juga penting dalam konteks komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dari hati, maka kita akan menemukan bahwa sejelek apapun pembicaraan kita akan menyentuh hati orang lain. Apalagi kalau kemudian kita kemas dengan kalimat, tata bahasa, pengetahuan, nanti yang teknisnya. Yang disampaikan oleh Pak Made tadi yang terkait dengan verbal, voice, dan visual, ini akan menjadi sangat luar biasa.